A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li an hadanallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak ayah bunda yang baik yang dirahmati Allah, dimanapun berada di Pontianak, di Indonesia, di seluruh dunia, bahkan ini Ashabul Haramain, Abang Angga dan teman-teman di Jeddah juga ikut membersamai. Berarti sana jam dini hari, jam 2 mungkin setengah 3, mundur 4 jam, ya kan, tengah malam di sana. Masya Allah. Abang kakak ayah bunda yang baik yang dirahmati Allah, di ayat kemarin kita membahas tentang 22 ayat 11. Coba lihat dulu. Hari ini 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan Maulidur Rasul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir. Di ayat 22 ayat 11 ini apa masalahnya? Belum connect. Oh, kurang rapat. Oke. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Di ayat ini surat 11, surat 22 ayat 11 ini Allah menyindir sekelompok manusia yang menyembah Allah hanya di tepi. Ada kata-kata khasirat dunya wal akhirah. Ini menunjukkan benda ini betul-betul serius dan orang yang mempraktekannya tidak dapat apa-apa. Coba lihat ayat 165 surat An-Nisa. Kita lompat ya. Jadi notesnya tuh gini. Berawal dari ayat 11, beriman di tepi. Habis itu kita lompat ke surat 4 ayat 165. Ada apa di 165? Coba lihat.
rusulam mubasyirina wa munzirin. Bagaimana SOP-nya seorang rasul? Mubasyir. Sampai ada hadisnya tuh, basyiru wala tunaffiru. Sampaikan berita bahagia, jangan ditakut-takuti. Jadi Nabi Muhammad tuh dulu di awal-awal menyederhanakan dan mensimpelkan dakwah. Bisa kebayang kalau yang baru kenal sama Islam, baru dia duduk di majelis taklim, belum sempat dia dengar apa-apa langsung neraka jahanam. Kira-kira mau join Islam? Mubasyirin wa munzirin. Episode mubasyir itu episode wajib dalam sebuah etape atau fase-fase dakwah. Orang-orang yang baru kenal sama Islam, baru memulai hijrah, ya kita harus kasih berita bahagia. Ada fadilah amal, fadailul amal, kan? Ada namanya balasan surga, balasan hadiah ini sekian, rewardnya ini sekian. Itu untuk siapa? Untuk anak-anak yang baru mulai kenal Allah. Oh ayo umroh, nanti sholat di Masjidil Haram tuh sekian ratus ribu pahalanya. Namanya orang baru mulai ya semangat ngejar pahalanya. Tapi kalau orang yang sudah paham dakwah, apa itu yang jadi tujuannya? Sudah enggak. Kayak kita kecil, kalau nanti puasa dikasih hadiah, tapi kalau sudah besar masih minta hadiah, sudah beda lagi. Makin bertambah umur kita, bertambah kesadaran. Nah Rasulullah, para rasul itu diutus Allah mubasyir wa munzir. Munzir apa? Memberikan peringatan. Ada salah, kasih tahu. Oh tadi imam ada baca salah dikit, kasih tahu, munzir. Oh tadi ada ini yang salah tempat posisinya, tegur, kasih tahu. Apa kita sampai mana? ABCD kan? Ajak, bicarakan, contohkan, doakan. Udah sesederhana itu. Ngerubah? Bukan. Ustaz dia istri saya, Ustaz. Tidak bisa. Kita tidak bisa ngerubah siapapun. Yang bisa kita rubah itu cuma satu. Siapa? Siapa bisa kita rubah? Saya, diri sendiri. Nah, abang kakak lihat apa fungsinya munzir wa mubasyir ini? Apa fungsinya mubasyir wa munzir? Sebenarnya konsep dakwah di pusat dakwah, ambil aja poin ini, dua ini aja. Kami di pusat dakwah memberikan berita bahagia dan memberikan peringatan. Rumus dasar di pusat dakwah. Nanti saya kasih tahu apa SOP-nya pusat dakwah tuh. Tapi konsep awal udah paham ya? Mubasyir wa munzir. Untuk apa mubasyir wa munzir ini? Sampaikan berita bahagia dan peringatan. Jangan hanya ngasih peringatan ya, enggak pernah ngasih berita bahagia. Atau sebaliknya, hanya ngasih berita bahagia terus, lupa ngasih peringatan. Enggak bisa juga, Bos. Untuk apa berita bahagia dan juga peringatan? Li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatum ba'dar rusul. Itu yang sering saya bilang, saya sih enggak nakut-nakutkan, cuma ngasih tahu aja. Kalau nanti ditanya sama Allah, udah kau sampaikan Luqman? Sudah ya Allah. Kapan? Tanggal sekian, bulan sekian. Enggak bisa kita nanti nuntut di hadapan Allah kalau saya sudah sampaikan. Ditanya nanti sama Allah, ada saksi enggak waktu kau nyampaikan? Ada ya Allah, si fulan, si fulan, si fulan. Betul, si fulan akan bicara. Betul ya Allah, telinga kami mendengar. Betul ya Allah, tangan kami misalnya berjabatan tangan saat itu. Li alla yakuna 'alallahi li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatum ba'dar rusul. Apa artinya nih? Tanggung jawab. Tanggung di dunia, jawab di akhirat.
Kemarin di kemasjidan saya ngomong sangat tegas, keras. Nggak tahu yang di daerah-daerah tuh kedengaran nggak? Sampai nggak suaranya ke daerah itu? Li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatum ba'dar rusul. Ayo baca sama-sama. Li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatum ba'dar rusul. Jadi kenapa ada munzir wa mubasyir wa munzir? Li alla yakuna linnasi 'alallahi. Banyak ayat Quran bilang wa ma 'alaika illal balagh. Wahai Muhammad, wahai para rasul, tugasmu hanya menyampaikan. Maka Allah kasih bukti, bapaknya Nabi Ibrahim tak beriman. Tapi Nabi Ibrahim sudah ngajak belum? Sudah. Istrinya Nabi Nuh tidak beriman. Istrinya Nabi Lut tidak beriman. Anaknya Nabi Nuh tidak beriman. Apakah para nabi ini sudah ngajak? Sudah bicarakan? Sudah mencontohkan? Bahkan sudah mendoakan. Berubah? Tidak. Anak-anak itu, anak Nabi Nuh tak mau naik kapal. Istri Nabi Nuh juga tidak mau naik. Kata Allah, li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatum ba'dar rusul. Ustadz, adik-beradik saya susah dikasih tahu Ustadz. Oh, kakak tenang. Nabi Yusuf 10 yang tak mau dengar. Abang berapa? Ada yang adik-beradiknya 12 sini, ada enggak? Ada enggak ada? Yang di atas 5 ada enggak? Sini. Oke. Apa rasanya adik-beradik misalnya itu kalau 12 adik-beradik yang memusuhi 10 itu berarti berapa persen yang memusuhi? 10 dari 12. 85%. Coba kalau ada orang zaman sekarang adik-beradiknya 85% musuhi dia. Gila enggak orang itu? Orang baru satu ya langsung dinikahan. Wah, kena caci, kena maki. Kadang-kadang yang mau hijrah ini tidak tambah baik karena si abang, kakak bukannya doakan dan ngajak baik-baik, ngomong baik-baik, malah mencaci maki. Kau tuh kurang ajar, setan kau ya, kurang ajar. Wow. Anak setan kau. Nah, gitu. Sama adik-beradik seorang bilang anak setan, berarti dia bilang bapaknya setan lah. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam berada dalam titik tanda kutip ya, ini galau gitu, ini bapak angkat aku malah ngaku jadi Tuhan. Cuman tuh jadi kalau antum baru yang musuhin 1, 2, ya tak usah lebay lah. Nabi Yusuf 10. Ya, baca lagi. Rusulam mubasysyirin wa mundzirin. Antum baca dan ambil kalimat Qur'annya, niatkan hafal ya Allah, semoga Allah izinkan saya hafal ayat ini ya Allah. Ini ayat penting, surat 4 ayat 165. Rusulam mubasysyirin wa mundzirin. Li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatum ba'dar rusul. Li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatum ba'dar rusul. 165 ya. 165, Masya Allah. 1 ihsan, 6 rukun Islam, rukun iman, 5 rukun Islam.
Kata Pak Ari Ginanjar gitu, ESQ. 4165 ini, abang kakak ayah bunda yang baik yang rahmati Allah, jelas pembatasnya. Kalau kita menjadi da'i, pendakwah yang saya bilang hijrah 2.0, mengajak orang untuk berinfak, ngajak orang untuk berbuat baik, sampaikanlah berita bahagia terlebih dahulu, baru kasih peringatan. Kalau ibarat main bola, siapa yang dulu pernah kecil? Ada enggak di sini berapa orang? Ada pernah kecil sini? Kalau yang pernah main-main di tanah lapang tuh siapa, ada enggak antum? Pernah enggak main di tanah lapang? Main bola ke main apa? Saya dulu tuh pernah enggak ini main apa? Gala kepong. Ada? Bikin garis enggak gitu? Ya kan? Set garis. Itu mungkin bisa setengah jam dulu tuh. Bikin garis ya tuh. Ya enggak? Apa fungsi garis itu? Oke, pembatas, betul. Coba jelaskan saya lebih detail. Apa fungsi garis? Apa? Iya, saya tahu maksud bunda ya, tapi mungkin mau keluar kata-katanya tak sampai ya, dapat 100.000 lah, niat baik lah. Jadi maksud dari garis itu adalah, ayo apa? Jadi pembatas, ini masuk, ini keluar. Kalau mainnya masih di area ini berarti masih kena. Kalau keluar berarti tidak masuk hitungan. Sama kayak sumo, begitu keluar dari garis, out. Main pingpong ada garisnya, main poli ada garisnya, main bola, tendanglah antum sepuas-puas di luar gawang, dapat skor? Nggak, tapi kalau dalam gawang masuk. Kiai Hasan bilang gini, ini analogi bagus ya. Kalau antum nendang bola dan tidak masuk gawang, perbaiki cara nendangnya, bukan melebarkan gawangnya. Paham tidak maksudnya? Apa? Hah? Perbaiki diri sendiri, jangan nyalakan orang lain. Jelas tak? Kadang-kadang orang melebarkan gawang. Ah, yang lain banyak gak? Bukan aku seorang yang begini, yang lain pun bikin dosa gak? Terus ngapa kau santai benar? Alah, Fir'aun lebih banyak gitu dosanya. Ah, Fir'aun jadi pembandingnya. Benchmarkingnya siapa? Fir'aun. Masya Allah, tabarakallah. Rusulam mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatum ba'dar rusul. Konsep dasar dari kita memulai hijrah kebaikan itu, apakah yang ini ada kawan-kawan kita, abang-abang kita yang baru mulai memaksa diri untuk bangun subuh, sholat subuh berjamaah di masjid. Itulah yang pertama kali saya lakukan ketika saya tidak tahu mau mulai dari mana kehidupan ini. Begitu saya betulkan sholat subuh, saya Allah betulkan subuhnya. Makanya bikin SMK ini, subuh menggapai keberkahan. Karena satu-satunya waktu yang didoakan oleh Rasul adalah Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Saya tidak menyalahkan yang ngambil waktu zuhur atau kajian ba'da asar atau kajian ba'da isya. Ahlan wa sahlan. Tapi saya secara pribadi pengen nyampaikan juga kepada teman-teman semuanya, ini kan baru saja diekspos 2020 kemarin, 2021. Sebelum itu 2012 sampai 2019, 2020 saya sudah ngaji SMK tiap subuh di sini. Cuma enggak ada live-nya. Belum ada YouTube kayak gini-gini, belum ada. Belum ada waktu itu apa? Belum ada waktu. Ini meja counter jualan enggak sebanyak ini barang-barangnya gitu loh. Ini kan meja jualan. Bayangkanlah dari mulai handphone yang ini Casio dikasih orang, handphone yang ini kena kasih orang, ini dikasih orang, ini dikasih orang, ini sampai standarnya nih kena kasih juga.
Ini iPad kena kasih, ini kena kasih. Saya masih ingat yang ngasihnya satu-satu nih. Meja kena kasih juga. Nah, cobalah, kursi nih kena kasih juga. Baju yang saya pakai nih kena kasih juga. Jam tangan kena kasih juga. Counter HP. Ini yang saya bilang sama antum semuanya. PR kita selanjutnya adalah bagaimana mempertahankan kebaikan yang sudah kita mulai. Itulah yang disebut dengan istiqomah. Apa? Apa istiqomah Ustaz? Kalau bahasa anak-anak zaman now, bahasa anak muda, istiqomah bahasa anak mudanya melakukan kebaikan berulang-ulang. Apa bahasa istiqomah itu? Ada enggak hal baik yang antum sudah pernah lakukan? Ada enggak? Insya Allah ada. Lalu gimana caranya? Ulang lagi. Terus? Ulang lagi. Terus? Ulang lagi. Terus sampai menjadi sebuah habit. Siapa yang pernah belajar mobil? Ada enggak? Ada yang pernah belajar mobil? Awal-awal dulu antum belajar mobil gimana? Yang bisa bawa mobil sekarang nih Matic orang nih. Yang bisa bawa manual berapa orang? Yang bisa bawa mobil manual. Manual bisa. Berapa orang? Bisa bawa mobil manual? Siapa yang dulu pertama kali belajar mobil manual nengok gigi terus? Nengok dah? Dah? Siapa yang sekarang bawa mobil manual enggak perlu nengok lagi? Masuk gigi 1, gigi 2. Maksud enggak nengok kaca, bukan enggak nengok depan. Ininya nih porsenelingnya nih. Sudah hafal kan tangan kalau mundur, cerek ke belakang. Gigi 1 depan, 2 kalau yang main pakai samping, ada yang pernah belajar? 1, 2, ya kan sama kan? Nah, di awal-awal kita masih harus lihat. Karena dilakukan berulang-ulang. Siapa dulu yang pas belajar mobil, begitu mau lepas kopling, zep, langsung mati? Ada kan? Ya. Sekarang udah enggak lagi. Tapi jangan sampai lihat gigi tak lihat jalan gitu. Atau nengok spion terus, nabrak. Jadi abang kakak yang baik yang rahmati Allah, apa poin yang mau saya sampaikan? Ini udah setengah jam ya, kita baru mukadimah nih. Padahal materinya intinya bukan di sini. Materi intinya bukan di sini. Saya mau nyampaikan sama antum semuanya inti pembanding hari ini insyaallah supaya kita jelas akadnya. Teman-teman mundur ke tetap di surah An-Nisa dari 165 tadi mundur ke 151. 150 sampai 151. Dari 165 berita bahagia plus peringatan. Mundur QS 4 150 sampai 151. Oh, sorry. 150 dulu. Lihat apa yang Allah firmankan di 150. Innalladzina yakfuruna billahi wa rusulih. Tadi Rasul ngasih apa? Berita bahagia dan peringatan. Lalu nanti ada orang yang akan mengingkari, yang akan menolak, yang akan ngomel-ngomel. Innalladzina yakfuruna billahi wa rusulih wa yuridun. Yuridun aroda yuridu berkehendak, pengen, mau. Wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulih. Inilah dalil awal, landasan awal bagaimana sekulerisme itu tercipta. Apa itu sekuler, Ustaz? Memisahkan agama dalam kehidupan sehari-hari. Dia bilang gini,
Jangan bawa agama dong dalam bisnis. Pernah dengar kalimat itu? Jangan bawa agama dalam bisnis. Sekarang pertanyaannya, di dalam dimensi kehidupan kita Islam ini, ada enggak yang lepas dari syariat Allah? Nguap ya diajarkan kok. At-tasawuf kan. Ngelepas sendal diajarkan. Apalagi bisnis gitu loh. Tapi orang-orang sekuler yufarriqu bainallahi wa rusulih wa yaquluna apa? Wa yaquluna ayo wa yaquluna apa? Yaqul apa? Nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd. Nyambung enggak dengan ayat beriman di tepi kemarin? Kapan mereka beriman? Kalau ada untungnya. Kapan mereka mengingkarinya? Kalau kira-kira tak ada waktunya mundur. Jangan bawa-bawa agama dalam politik. Jangan bicara perdagangan di masjid. Jangan bicara politik di masjid. Gitu. Lama-lama jangan bicara. Titik. Apa closing endingnya nanti? Paham enggak antum nih? Komunis, orang-orang yang Yahudu wan Nasara itu pengen kita baik atau pengen kita hancur? Terus cara mereka, tutup mulutmu, tak usah ngomong kau, diam. Awalnya jangan bicara bisnis, jangan bicara politik, jangan bicara kebangkitan ekonomi umat. Nanti endingnya jangan bicara. Dah dibungkam. Teori tutup mulut. Betul enggak? Maka sekarang dengan adanya sosmed ini, orang-orang rekam kan. Bahkan saking hobinya orang rekam sekarang, ada orang kecelakaan bukannya ditolong, direkam dulu. Betul enggak? Dibungkam, dipaksa diam. Wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila. Kami ini orang yang di tengah-tengah. Realistis aja lah bro. Your head itu realistis. Sebenarnya dia sedang berada di tengah-tengah atau sebenarnya cari yang enak-enak aja. Begitu cara berimannya? Betul? Betul enggak? Apa kata Allah di ayat 151-nya? Ulaika humul kafiruna haqqo. Jadi berawal dari beriman di tepi teman-teman, sampai nanti jatuh ke jurang kafir yang sesungguhnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kafiruna haqqo. Dari mana mulainya? Benih-benih itu dimulai dari mana? Dari mana memulai benihnya? Antum tengok sini. Tengok slide-nya. Berawal dari beriman di tepi. Dengar peringatan dari Rasul dan dengarkan berita bahagia. Lalu dia bilang, kami beriman sebagian, kami kafir sebagian.
Di 151 Allah bilang kafir yang sesungguhnya. Kenapa disebut kafir yang sesungguhnya? Karena mereka awalnya bilang kami berada di tengah-tengah. Nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Begitu dapat surat keempat ayat 151, Allah langsung bilang orang ini masuk dalam jurang kekafiran yang sesungguhnya, original kafirnya. Na'udzubillahi min dzalik. Apa? Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah jauhkan kita semuanya. Ustadz, kalau ada orang yang dikasih peringatan begitu gimana Ustadz? Nah maka berdoalah. Apakah Allah kasih tuntunan yang lain? Yes, pasti. Sekarang lompat surat Al-Anfal. Yas'alunaka 'anil anfal. Ya. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Apa artinya yatawakkalun? Bertawakal. Selama ini kita dengar orang-orang kita tawakal, kita serahkan kepada Allah. Betul. Bertawakal itu artinya menyerahkan sepenuhnya sama Allah. Tapi apakah fisiknya diam? Tidak. Fisiknya tidak boleh diam. Orang tuh disebut tawakal kalau mempraktekkan ayat yang ketiga dan selanjutnya. Siapa orang yang yatawakkalun? Ustaz, saya udah tawakal, Ustaz, saya udah pasang pelang, udah pasang apa? Siapa nyuruh kau begitu? Itu bagian kecil. Tawakal yang sesungguhnya di sini Al-Anfal. Apa tawakal itu? Alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Siapa yang baru tahu kalau tegak sholat dan tunaikan infak itu bagian dari tawakal? Yang baru tahu. Selama ini kita dengar tawakal ya kan? Terus kita cenderung pasrah. Orang tawakal itu kalau tetap STW, subuh berjamaah di masjid, itu baru tawakal. Sholat tepat waktu, aqama yuqimu, bukan sekedar sholat, bukan yang penting sholat, enggak gitu. Sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Maka saya campaign terus tuh, STW, sholat tepat waktu. Gelisahlah antum kalau isya belum sholat. Gelisahlah antum kalau subuh kesiangan. Kok bisa ikut-ikut seminar katanya majelis ilmu, ngomongkan tentang rezeki, kok terlambat sholat zuhurnya. Kita lagi nuntut ilmu, kita sholat zuhur nanti 2:30 aja. Masya Allah, yang dibahas tentang rezeki. Cuman ngerayu langitnya. Katanya berdagang, minta rezeki sama Allah. Azan berkumandang tidak datang. Alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Masya Allah. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Masya Allah. Ustadz Ardi OSB. Masya Allah. Sehat-sehat ya. Lama tak jumpa. Masya Allah. Yuk, kita ngobrol-ngobrol ya. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Jadi orang disebut tawakal itu kapan? Kapan disebut tawakal?
Ketika tegak sholatnya dan berinfak. Makanya masuk dalam pilar dakwah. Apa pilar dakwah Munzalan yang ketiga? STW kan? Sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Terus yang keempat, inspiring, infak setiap hari kalau bisa sering-sering, itu SOP. Jadi teman-teman semua, perintah Allah untuk bertawakal itu tidak hanya seperti definisi orang pada umumnya. Apa definisi orang pada umumnya? Kita pasrah. Bahkan banyak yang tidak ngapa-ngapain. Saya waktu dapat Al-Anfal ini terdiam lama. Kemana aja aku selama ini? Kalimat tawakal yang selama ini diserahkan dan diajarkan di sekolah-sekolah, diajarkan sama orang-orang, itu tawakal yang pasif, diam, cenderung tidak ngapa-ngapain, bahkan tanda kutip seperti menyerahkan sama Allah. Kalau tak sesuai dengan keinginan, akhirnya dia marah-marah. Ini tawakal yang sesat. Tawakal yang benar gimana? Siapa yang baru tahu pagi ini? Tepuk sebelahnya bilang, baru turun ayatnya. Baca enggak waktu One Day One Juz Al-Anfal nih? Lewat? Kok enggak kena? Tak baca artinya. Jadi aqamus shalah wa ataz zakah itu hanya sekedar lewat. Nah, Allah lihat, Allah pertunjukkan kepada kita. Coba lihat ayat keempatnya. Baca sama-sama. Dari ayat 3 dulu lah. Alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat 4. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Masya Allah. Ulang ayat 4, Al-Anfal ayat 4, 8 ayat 4, ayo. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim. Ulang dari ayat 4. Ulaika mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Masya Allah. Tadi ada ayat apa waktu di sebelum ini? Surat 4, 150, 151, beriman sebagian, tak beriman sebagian. Ada yang bilang, Ustadz kok ngomong kasar sih waktu yang video yang sebelumnya tuh? Yang saya bilang, kita kalau udah belajar ilmu ini, di tingkat ini, di situ ngomong saya ngomong di Masjid Baitul Ma'mur, waktu distribusi hamba Allah istimewa. Guru ngaji kampung, tukang gali kubur. Saya bilang, kalau ada guru ngaji kampung, kalau ada tukang gali kubur, kalau ada memandikan jenazah, enggak sholat, kita putus bantuannya, saya bilang. Kita cut off. Kencang saya ngomong. Masa gali kubur enggak sholat, saya bilang. Masa gali kubur enggak mandikan jenazah enggak sholat? Ini aneh betul.
Bukan perintah Luqman, bukan perintah Indonesia Muslim Miskin. Ini perintah Allah, saya bilang. Terus ada yang berdalih, apa? Saya pernah dengar gitu sekilas-sekilas di Samudra Atlantik itulah. Dia bilang kalau masih sholat itu berarti masih belajar syariat, ilmunya masih rendah kata dia. Kami ini udah belajar ilmu tingkat tinggi dah. Sholatnya di Mekah, ingat ya langsung sholat. Itu videonya dipotong. Oh saya bilang kalau gitu waktu pas mau makan ambek piringnya. Waktu dia pas mau makan ambek piringnya, jangan suruh ngunyah orang itu. Bayangkan ya, kalau udah kenyang dah insya Allah gitu. Nabi Muhammad sampai mati masih sholat. Betul enggak? Berdiri tak bisa duduk. Tak bisa duduk, baring. Tak bisa baring, pakai isyarat. Tak bisa isyarat lagi, dah disolatkan. Artinya apa nih teman-teman? La hujjata lis-shalah. Tidak ada hujjah, tidak ada alasan untuk tidak sholat. Orang hanya melihat dimensi rukhsah, keringanan. Tidak, syariat itu bermata dua. Satu bicara rukhsah, yang kedua bicara la hujjah. Tidak ada alasan, no excuse. Jelas sampai sini? Clear? Yuk, surat 8 ayat 3. Allah bilang apa di ayat 3? Apa? Ayat 3-nya? Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Di ayat 4 ternyata tawakal itu sholat dan infak. Inspiring, infak setiap hari kalau bisa sering-sering. Di ayat QS. Oh. Untunglah WA tuh pakai ketik ya. Kalau WA tuh tulisan tangan orang banyak tak bisa baca WA saya. Ayat 4. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Ada orang yang kafiruna haqqo, ada yang mu'minuna haqqo. Apa artinya Bang Kakak? Apa artinya nih? Ada Bashir, ada Nazir, pilihan ada di tangan kita. Mau jadi mu'minuna haqqo atau kafiruna haqqo. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Di surat 151. Ulaika humul kafiruna haqqo. Berarti kalau orang yang malas-malasan sholat dan malas-malasan infak tuh masuk kategori apa dia? Kenapa dia bisa disebut kafiruna haqqo? Karena syariat yang dia ambil syariat pilih. Nah, disederhanakan dengan istilah Islam prasmanan. Apa? Terhidang banyak, terus yang enak ambil, yang enggak enak tinggalkan. Oh, aku enggak makan yang ini, aku enggak makan yang ini. Saya sih enggak, kalau yang ini enggak saya. Begitu bab sholat, kencang. Begitu bab puasa datang ikut, bahkan jualan, ngambil omset kan bulan Ramadan dia, omset penjualan tertinggi dia bulan Ramadan. Maka dia suka bulan Ramadan tuh. Tapi tarawih enggak? Orang pas buka puasa lagi ribut di tempat juadah kok. Kue aku tadi laku 13 kata dia. Salat maghrib yang ngambil duit tuh. Wallahu a'lam, tah salat tah tak ada. Berjilbab enggak? Bulan puasa sibuk dia bikin lupes, bikin apa. Siapa yang pernah nengok
atau pernah ada di bagian itu Ramadan? Sibuk-sibuk di situ. Tapi ada orang bulan Ramadan justru malah tutup toko. Kata dia 11 bulan dah aku cari untung. Masa bulan puasa ini masih cari untung lagi? Diliburkannya, tak ada berdagang di bulan Ramadan. Begitu bab riba. Yang ini aku belum ini nih. Begitu bab nyenutup aurat, banyak dalilnya. Fakta atau mitos? Kok tiba-tiba Qur'annya beda ya pas bab riba ya? Al-Baqarah 27, 4, langsung Al-Baqarah 230. Lompat. Beberapa ayat 275, 276, enggak dibahas. Mohon jangan bahas bahas riba ya di grup ini, mohon maaf. Ini apa maksudnya? Kok mendadak beda Quran kita pas bab riba? Ya kalau enggak kredit ya gimana Pak Ustadz? Dah. Kalau enggak pinjam online ya siapa yang mau bantu saya? Oke. Nanti pas bangkrut nangis-nangis. Antum percaya enggak kalau duit haram atau harta haram tuh adalah sumber malapetaka? Percaya enggak? Siapa yang percaya? Ada yang udah pernah ngalami? Cobalah main-main sama barang-barang itu tuh. Habis masuk parit. Nih, saking geramnya mungkin kakak ini bilang, ini fakta sekali Ustadz. Gimana? Udah fakta sekali gitu. Sekali ke 2 kali kak? Dah, lihat urutannya yuk, biar paham antum cara berpikirnya. Ini rekonstruksi ayat. Pas di Maulidur Rasul ini saya pengen nyampaikan, jangan kaget, jangan terkejut. Jangan juga antum sedih kalau nanti pas antum turun ke lapangan berhadapan dengan umat, apapun kebaikan yang antum lakukan, antum akan berhadapan dengan 2 jenis manusia. Satu yang mu'minuna haqqo, yang kedua kafiruna haqqo. Tapi casingnya bagus-bagus. Seolah-olah dia tuh moderat, seolah-olah tuh di tengah, proporsional. Ya saya sih ya seperti orang pada umumnya lah. Kita nih ambil yang ini aja. Beriman di mana dia? Di tepi. Itu yang bunuh diri gara-gara hutang online, pinjaman online, ada enggak? Fakta enggak tuh? Sampai kemarin saya dapat laporan dari tim saya di salah satu daerah, sampai mohon maaf, sorry. Seorang janda gitu, kakak. Sampai saking udah putus asanya nulis di depan pintu rumahnya. Kalau mau bayar, minta tagihan bayar, dia ini punya utang entah di rentenir entah di pinjaman online, dia nulis di depan pintu rumahnya, kalau mau minta bayaran saya tidak punya duit, tapi kalau mau masuk aja, tapi anggap nyicil 2 kali. Paham enggak? Enggak paham? Hah? Kalau mau minta bayaran tak ada duit. Tapi kalau mau masuk aja. Tapi anggap bayar 2 kali. Itu riba. Antum beli motor hari ini,
Kalau beli motor mau bayar cash, barang mendadak tak ada. Tapi begitu antum kredit, langsung ada unitnya. Apakah itu sudah dikondisikan? Nah, antum jadi muslim jangan polos-polos benar. Bayar pakai narkoba. Seseram itu Ustaz? Yes, itulah riba. Makanya di pondok kita ada 6 pilar dakwah. Makanan halal, muamalah tanpa riba. Nah, giliran bab makanan juga gitu. Ayo Kak, ini ada toko es krim yang terkenal nih sekarang, warna merah, depannya M, belakangnya E. Tahu enggak? Tahu kan? Di sini enggak ada. Di Pontianak belum kayaknya. Depannya M, yes, itu. Ya, warna merah yang gambar patung bola salju. Nah, itu tahu tuh. Segitu banyak counter-counternya, belum ada logo halalnya. Begitu dikasih tahu, ini kan cuma es krim, yang beli pakai jilbab panjang-panjang, ibu majelis taklim, ketua majelis taklim. Bab makanan santai betul. Ini kan ayam geprek Ustadz, di mana haramnya? Astagfirullahaladzim, ayam geprek di mana haramnya kata dia? Di mana geprek geprek itu ayam haramnya di mana? Sembelihannya. Kuas, ayam bakar. Supaya kita ketipu, maka dari mulai waitressnya, penjaga pelayannya, kasirnya dipakaikan jilbab semua. Entah sholat, entah tada kakak-kakak tuh. Begitu kita nengok, oh muslim nih kayaknya nih, makanlah si bodoh nih. Apa? Biar polos benar jadi orang. Kau perbaiki makananmu, doamu tertolak. Doamu akan dikabulkan Allah. Begitu pesan Rasul kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini pesan kepada sahabat, 1 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nih pesan Rasulullah kepada Sa'ad. Wahai Sa'ad, perbaiki. Ini slide saya dulu nih, antum tengok nih. Coba tengok judulnya. Judul slide saya dulu tuh nih. Lihat, tengok. Apa judul slide saya dulu tuh? Nampak tak? 2020 nih saya bikin. Ini direhab, diperbaiki 2020 nih. Apa judulnya? Awas ada babi di sekitar kita. Gitu judul slide saya dulu tuh. Materinya gitu, kawan-kawan pada protes. Ustadz, jangan terlalu vulgar Ustadz. Bebusa-busa dah ngomongin ini. Entah berapa banyak dah saya ngomong, berkali-kali. Sa'ad bin Abi Waqqas, teman-teman lihat, Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah 1 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Bertemu dengan Rasul enggak? Sudahlah bertemu Rasul, disebut sahabat itu kan 3 definisinya. Apa definisi sahabat? Bertemu dengan Rasul, beriman kepadanya, dan mati dalam keadaan beriman. Itu definisi sahabat. Coba ulang, apa definisi sahabat? Beriman padanya, mati dalam keadaan beriman. Itu definisi sahabat. Emang ada Ustaz yang tidak mati beriman Ustaz? Ada yang matinya tidak beriman. Bertemu dengan Rasul, bertemu, beriman pada Rasul, beriman, tapi matinya tidak beriman. Na'udzubillah min dzalik. Ada tidak Ustaz yang beriman pada Rasul tapi tidak ketemu? Ada, namanya tabi'in. Namanya tabi'ut tabi'in. Sampailah seperti kita nih, beriman tapi tidak ketemu. Ini sudahlah sahabat, dijamin surganya. Coba bilang, sudahlah sahabat, dijamin surganya. Saya kalau udah ngomongin ini jadi ingat saya, ada orang yang rekomendasikan saya makan seafood tuh. Di Kajarta, di mana? Di Kajarta, samping Surau Duta Munzalan. Kiai, ini ada seafood enak Kiai. Ikutlah si bodoh nih kan. Begitu sampai mata saya itu langsung, saya bilang angciu nih, pasti nih arak merah. Begitu dekat saya, bang,
Ini arak merah loh bang. Oh bisa request kok pak, enggak pakai kata dia. Pala dia. Untung saya tuh tak pakai kopi ya. Apa menu yang pakai angciu ini pak, pakai arak merah ini? Saus Padang kata dia. Ini kan merusak nama Padang. Bumbu saus Padang. Yang pakai angciu bumbu saus itu seafood tepi jalan samping Surau Duta Munzalan di Kajarta tuh. Siapa yang rekomendasikan Ustadz? Nah, adalah Fayad tahu kata Fayad. Itulah dia orang yang lucu dan menggemaskan tuh. Ayo, sudahlah sahabat dijamin masuk surga. Kita bukan sahabat, tak dijamin pula surganya. Makan sembarangan. Tepuk sebelahnya, pintar, pintar. Nengok asal enaan wa murahan wa promoan makan. Gimana konsepnya? Enaan wa murahan wa promoan makan. Perintah Qur'annya halalan thayyiban. Oh, ini malah enaan banyakan wa murahan. Ya Rasulullah, doakan saya kepada Allah agar doa saya terkabul. Apa kata Rasulullah? Wahai Sa'ad, ayo ikut saya. Perbaikilah makananmu, maka doamu akan dikabulkan. Follow itu kulinermuslim.id, halal corner, ada Bang Bena, ada Bang Anca, ada Teh Aisyah Maharani, banyak tuh influencer halal. Mbak Anti, Lynch Traveler, Kak Luna dan lain-lain. Ini antum screenshot. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas, 1 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Udah dijamin masuk surga, dia masih suruh perbaiki makanan. Rasulullah enggak bilang perbaikilah tahajudmu misalnya gitu. Perbaikilah, enggak. Rasulullah bilang perbaiki makananmu. Dari zaman sahabat dulu suruh perbaiki makanan. Dulu belum ada es krim yang campur gelatin. Belum ada jelly yang pakai emulsifier, belum ada wafer, makanya ini mulai produksi roti, mulai produksi kue, produksi ini strong wine-nya. Perbaiki makananmu. Yang sering sekali ditemukan, ini entah berapa juta kali, cobalah tolong antum jaga baik-baik nih, ya Allah Rabbi. Ini loh. Kayak tak habis-habis cerita kuas nih. Udah berbusa-busa dah saya ngomong. Tapi memang bengal emang. Enak Ustadz katanya. Bikin jagung bakar pakai kuas bulu babi. Ayam bakar, sate bakar, ayam bakar, ikan bakar tuh. Saya pernah waktu itu udah lapar di satu daerah. Udah siap mau makan, udah tinggal Allahumma barik lana. Begitu nengok kuasnya sebesar ini ya. Kuas bulu babinya untuk ngoles bumbunya. Jelas? Langsung saya balikkan. Enggak, saya bilang enggak jadi makan. Rum, RHUM, rum. Itu alkohol. Di mana masuknya? Di kopi-kopi kekinian. Kopi, susu, kasih rum. Minumlah si bodoh nih, apa? Jilbab, makan donat. Donat yang warna oranye-oranye tuh tau kan? Yang 3 huruf tuh. Depannya J, belakangnya O. Masih banyak ada yang jajan di situ? Masih. Tak paham. Kasih tahu marah. Kue-kue aku. Antum tahu yang whipped cream. Yang putih-putih di atas tuh?
Itu banyak yang pakai gelatin babi. Yang murah-murah itulah yang pakai gelatin babi. Enak, ini kan jus mangga Ustadz, di mana haramnya? Bodoh kok dipelihara. Hah? Minumlah si bodoh nih. Nih namanya rum. Black Forest, roti-roti. Berhentilah jadi orang awam. Berhentilah jadi orang awam. Kami sebagai orang awam nih bingung Ustadz. Jawabannya gimana? Berhentilah jadi orang awam, belajarlah kau pintar. Nah, kok yang disebut yang saya suka Ustadz, langsung saya sebut Jeko, Bretok, ada. Saya tidak bilang haram, awas ada yang motong-motong video ini. Saya tidak bilang haram, tapi sampai detik ini brand itu tidak ada sertifikat halalnya. Tidak mau ngurus ke atau gimana? Kenapa? Sederhana aja rumusnya. Masih ada yang beli. Kita di negara ini ada undang-undang perlindungan konsumen. Kalau konsumennya masa bodoh dan bodoh, coba bilang, kena tipu lah terus. Jadilah konsumen yang pintar. Tanya, ini ayamnya disembelih pakai bismillah enggak? Berani antum nanya, ini halal enggak? Berani nanya gitu loh. Kalau konsumennya enggak mau beli, oh tengok kuasnya, kami enggak jadi beli. Kan tim saya sering turun tuh, bagi-bagi kuas. Apa kata yang jual? Enggak, saya enggak mau ganti kuas. Ini kuas bertuah saya katanya. Dari awal saya jualan pakai kuas ini. Pale jimat rupanya. Kita makanlah pentol bakar tuh, sosis bakar tuh. Udahlah pakai kuas bulu babi, saus pun tak jelas halal haramnya, ditambah lagi dengan sosis campur darah babi, lengkap sempurna haramnya. Apa? Rajin ikut majelis taklim, tak paham-paham, ikut kajian tak nyambung, tak ada file di otaknya. Kenapa? Haram semua. Kata babi, mana kau bisa dapat ilmu? Ada aku di badanmu. Coba bilang apa kata babi? Mana kau bisa dapat ilmu? Ada aku di badanmu. Nih, angciu arak merah. Tak tahu tuh, itu bukan angciu Ustaz, bukan arak merah Ustaz. Itu namanya saus tapai. Ya Allah bodoh kok lama benar dipelihara. Betul tulisannya saus tapai. Inilah namanya angciu. Ang itu artinya merah, ciu artinya arak. Angciu artinya arak merah. Tepuk sebelahnya, pintar, pintar. Nasi goreng pakai ini. Seafood tuh pakai ini. Wah, kita habis rapat memikirkan umat. Mari kita rapat dulu. Oh, rapat di restoran seafood. Tolong pesan ini semuanya. Tak ada periksa lagi angciunya, tak ada periksa. Umat mana yang antum lagi pikirkan tuh? Bekopiah, aktivis-aktivis dakwah yang ikut makan di situ tuh. Kasih tahu, marah. Baper. Apa? Baper. Lihat Ustadz, oke, apa sih yang enggak buat antum? Nih. Ini tadi rum. Ini angciu. Ini mirin namanya. Tahu mirin? Mirin itu untuk apa Ustadz? Sushi. Di Pontianak ini ada beberapa merek sushi. Shimilikiti itu. Ada berapa merek sushi di Pontianak ini? Di mall di sini, di Mall Gaya ada. Di Mega Mall ada. Tapi tidak ada yang sudah sertifikat halal. Tidak ada. Yang ada baru di Jakarta, Sushi Tei namanya. Itu cuma ada di Jakarta, Kajarta. Apa potensi haram? Ngapa ikannya mentah tapi kok ndak amis? Dicelup pakai mirin.
sabu-sabu, sushi, ramen. Itu makanan-makanan Jepang, potensi haramnya di sini. Ini ngandung alkohol. Pakai jilbab, habis gajian, bawa mama lagi. Coba lah ke neraka ngajak-ngajak. Coba bilang. Saya tidak mau edit-edit dah ngomongin ini. Ke hati kita lah. Dengar-dengar, aku udah sampaikan. Jangan kita nuntut aku di akhirat nanti. Donat, pizza, itu potensi haramnya ada. Orang bilang, ini kan tepung terigu. Tepung terigu tuh ada yang mengandung rambut manusia, namanya L-cysteine. Siapa yang baru tahu? Masih ada waktu enggak antum nih? Masih ada waktu? Masih ada waktu enggak? Nih saya kasih tahu ya. Yuk lihat, babi itu beserta turunannya ada kurang lebih 1.300 produk dari seekor babi. 1.300 produk turunannya. Mantap gak? Bermanfaat kan? Kita manusia nih begitu mati satu aja namanya bangkai. Dia mati 1.300 produknya. Dan beternak babi ini, Masya Allah, sekali beranak 12, 13 kali beranak. Kambing 2 ekor itu hebat dah. Dah follow akun ini. Jadi dari seekor babi ini contoh kecil aja ya. Dari seekor babi turun kepada tulang. Dari tulang turun lagi namanya gelatin. Gelatin bisa jadi kapsul. Cangkangnya tuh loh. Jelly, puding, stabilizer, pelembut, sirup, margarin, cake, biskuit. Tuh, dari tulang turun menjadi gelatin. Gelatin jadi permen, gelatin jadi marshmallow, gelatin jadi emulsifier. Ada yogurt, ada es krim, ada mentega. Manalah mau tahu kalau orang mentalnya promo, enakan, banyakan, murahan. Maka saya bilang tadi, masak bodoh dan bodoh. Astagfirullahaladzim. Tumpah, protes. Belum lagi fenomena fenomena nih kayak gini. Nih lemak babi nih. Tuh. Kenapa pakai tempat yang seng? Lemak babi itu gampang beku. Kalau dekat-dekat dengan api, dia tetap cair. Nah, jadi sebelum masukkan mie-nya, dimasukkan dulu minyaknya. Dan ini penyedap untuk semua ini. Nih Pig Skin Collagen Nourishing Mask untuk glowingnya akhwat tuh. Yang penting kami enggak pakai filter kok Ustaz. Oke, pakai apa? Pakai pig skin. Skincare yang penting putih, yang penting glowing. Mau babi ke mau apa ke serahlah Ustaz, yang penting glowing lo. Gara-gara pakai pig skin inilah akhirnya cita-citanya ngerebut suami orang. Coba lihat, udahlah hubungannya haram, skincare pun haram. Depan belakang babi. Yang dimakan babi. Make up babi. Makanan babi. Bayar pakai kartu kredit dengan selingkuhan, sempurna nerakanya. Coba bilang. Orang kalau dengar materi saya nih pingsan. Untung antum ini udah kebal. Nggak tahu antum kebal dengan mati rasa tuh beda tipis biasanya. Nih. Jadi abon babi ini dicampur dengan abon sapi, termasuk sosis babi dicampur dengan sosis sapi. Di sepatu pun ada dia nih. Nih ciri-cirinya tuh. Titik 3. Dikasih tahu banyak yang enggak mau tahu tuh. Babi punya nama lain, ada pig, pork, swine, hog, boar, lard, bacon, ham, sow, char-siu, chasiu, cunyu, siomay, cunyu. Buka di mall.
Datang si bodoh makan. Berjilbab lagi. Aduh. Tonkotsu, butaniku, yakibuta, nibuta, B2 khinzir. Ini kuas kosmetik, ini kuas untuk potong rambut. Muslim nih saya ngomong ya. Yang muslim makan kue tiaw, makan cai kue, carilah yang halal, tanya, pilih-pilih kita. Kasih tahu marah, duit aku, emang aku tak tahu halal haram, kata dia. Tegur baper, kak kau lah. Ini untuk apa nih? Gunting rambut yang dingin tuh. Jumat ganteng, sunnah Rasulullah, betul. Habis gunting rambut pakai bulu babi, maka pas khutbah Jumat tidur kawan. Kata babi, ku bikin kau tidur. Berhentilah jadi orang awam. Masukkan ini di kurikulum Universitas Masjid Indonesia. Jangan sampai tak tahu halal haram. Nanti saya kasih slide-nya. Nih, screenshot. Ini kuas yang halal. Yang pojok ini polyester, yang putih hitam ini polyester. Yang bawah silikon. Yang ini kuas untuk ngecat, mujo, walaupun sertifikat halal tapi jangan dipakai untuk makanan. Sedang nggak jamaah nih polos-polos, sertifikat halal Ustaz dipakai untuk makanan. Ini enggak food grade, bukan grade-nya untuk makanan. Itu kuas sintetis 100%. Nah, yang untuk makanan yang ini namanya filamen. Apa namanya? Filamen. Ganti. Udah ya? Makan mie tiaw, makan cai kue sembarangan, makan ya Allah. Nih, Black Forest, Rainbow Cake, Bakery, Angciu, Mirin, titik kritis. Nah, roti. Masih ada waktu? Nih, cuman tengok mukanya menyebalkan enggak? Mana nak ngapal satu-satu gini? Semua slide ini sudah jadi materi di kulinermuslim.id. Follow kulinermuslim.id. Dah berapa juta kali dah saya ngomong nih? Follow. Ini jangan sampai antum jadi orang yang beriman di tepi. Sholawatan ikut, makan babi ikut gak? Kami tak makan babi Ustaz? Iya, dagingnya enggak. Lemaknya di mie tiaw tuh kok makan terus tiap hari. Habis tablik akbar makan mie tiaw. Hilang semua tablik akbarnya. Maka kita bikin IWS itu, ini waktunya sarapan itu, mie tiaw halal. Yang masak sholat. Aman, halalan, thayyiban. Nah, kita bilang. Kita udah bikin, antum masih makan tempat lain, terserah antum. Lima 15 potensi haram dalam roti, ini belum pernah saya sampaikan di SMK. Saya izin sampaikan ya, enggak apa-apa kah? Masih ada waktu enggak? Libur kan hari ini? Enggak ada libur ya? Lihat. 15 potensi haram dalam roti dan donat. Nomor 1, tepung terigu. Saya dulu enggak tahu enggak? L-cysteine dari rambut manusia sebagai improving agent, meningkatkan sifat-sifat tepung gandum yang diinginkan. Vitamin A disalut dari berbagai jenis gam, gelatin, dan bisa terbuat dari babi. Tepung terigu berpotensi haram. Bahan pengembang, cream of tartar adalah garam potasium dari asam tartarat, merupakan hasil sampingan dari industri wine, sejenis minuman keras. 3. Potensi haram dalam roti itu kuas bulu babi, dipakai untuk mengoles telur, coklat, butter, margarin.
80-90% kuas yang digunakan untuk bakery berasal dari bulu babi. Dan kami waktu itu awal-awal dakwah ini, saya dari 2014 nyuarakan ini, tidak percaya langsung, ambil sampelnya, kita random, kita bawa ke laboratorium, bawa ke Bogor, cek. Dan 3 yang kita antarkan, 3-3-nya fix babi. Coba bilang, nanti saya kasih hasil itunya. Udah ada tuh di pusat dakwah, tanya ya sama teman kuliner muslim.id. Dah. 4, rum. Rum atau khamar dipakai untuk adonan agar adonan tercampur dengan baik, awet, dan untuk mengikat aroma sehingga kek menjadi harum. Kukira harum ternyata haram. Coba diulang. Baunya harum ternyata haram. Antum tahu kenapa beberapa brand-brand yang tadi saya sebut itu kalau lewat di situ langsung seng baunya kemana-mana? Selain pakai rum, mereka pakai parfum. Ada namanya parfum roti. Nafsu langsung tuh mau makan tuh. Khamar tuh alkoholnya 38-40%. Antum ndak minum topi miring misalnya, ndak minum yang sekarang ini malah ada khamar mereknya Abidin. La ilaha illallah, betua. Abidin mereknya, brandnya. Tengok ya. Daging dan produk olahannya. Daging babi dan daging haram lainnya dimasukkan dalam roti berupa daging cincang, sosis, abon, ya kan, ham, bacon, dalamannya apa tuh? Sandwich. Udah berapa dah tadi tuh? 5. Bahan pengembang. Saya lihat kan roti OSB tuh harus jadi tuh. Besar kan. Emulsifier, ini yang sering terjadi, yang sering banyak. Emulsifier digunakan agar bahan berkadar lemak tinggi dapat tercampur dengan air dalam roti. Jadi kalau ada bahan yang berkadar lemak tinggi, supaya bisa bercampur dengan air, dicampurlah bahan yang namanya emulsifier. Emulsifier ini tulisannya gitu adalah lecithin. Ada yang lecithin kedelai, soy lecithin. Biasanya dikasih kode soy atau soya lecithin, itu halal. Tapi ada yang bahan bakunya babi. Nah biasanya kodenya pakai E471, tapi kode E belum tentu haram. Tapi banyak babi menggunakan kode E. Ovalet yang ke-7. Ovalet digunakan agar produk bakery mengembang dan lembut. Apa fungsinya ovalet? Bahan ini dibuat dari asam lemak yang bisa berasal dari hewan atau tumbuhan. Shortening dikenal dengan sebutan mentega putih. Membuat roti jadi lembut dan renyah, berasal dari lemak yang bisa berasal dari lemak hewani. Lemak yang di hewan yang dikenal paling enak adalah lemak babi. Sini nak, makan roti sayang. Babi masuk mulut anaknya. Kenapa kau tak dengar omongan mama nak? Babi mak, babi dalam darahku gitu loh. Nah kasar-kasar dah saya ngomong, tak paham lagi memang lah, betua raya. Jadi orang tua jangan bodoh, upgrade diri. Ya saya bilang antum, saya ngomong keras-keras kayak gini nih, tak paham-paham nih. Antara mati rasa dengan dah tebal telinga tuh beda tipis kadang-kadang. Margarin, bahan dasarnya adalah lemak tumbuhan, tapi sering sekali ditambahi dengan bahan penstabil atau stabilizer, pewarna dan penambah rasa. Terbuat dari apa penstabilnya itu? Dari lecithin babi. Baker's Yes Instant atau ragi. Untuk bahan pengembang ada kalanya ditambahan bahan pengemulsi atau emulsifier. Nah, kalau emulsifier yang dipakai berasal dari bahan haram, lecithin babi, senyawa anti caking atau anti gumpal. Jadi ini fungsinya untuk membuat roti itu enak, lembut, pulen, crunchy. Bahan-bahannya itu banyak sekali. Jadi antum jangan polos-polos benar berpikir cuma roti itu terbuat dari tepung terigu. Tidak sesederhana itu, Ferguson. Berapa dah nih? 10, baru 10.
11. Keju. Keju berasal dari susu hewan. Bisa berasal dari susu sapi, domba, atau kambing. Merek keju yang dipasarkan di masyarakat contohnya cheddar. Ini jenis keju. Ada Edam, Emmental, Beaufort, dan macam-macam lah tuh. Perbedaan penamaan keju didasarkan pada asal bahan, asal daerah, dan proses pembuatannya. Di otak kita yang awam ini keju itu cuma sekedar susu. Tapi mereka membedakan namanya aja. Ada istilah cheddar, ada istilah Edam, ada Emmental. Yang panjang-panjang ditarik-tarik tuh mozzarella. Sekarang makanan anak corn dog. Tuh anak-anak Korea tuh, K-pop tuh. Asal daerah dan asal proses pembuatan. Pembuatan untuk memperoleh card atau padatan, susu digumpalkan dengan bantuan enzim dan starter. Apabila enzim yang dipakai berasal dari saluran pencernaan hewan haram, maka statusnya jadi haram. Hati-hati dengan keju Edam, karena dalam standar pembuatannya keju Edam sering dibuat dengan bantuan enzim rennet yang diambil dari lambung anak babi. Starter yang dipakai dalam penggumpalan susu berasal dari mikroorganisme, umumnya bakteri asam laktat. Nah, media yang dipakai untuk menumbuhkan bakteri tersebut bisa jadi berasal dari media halal maupun media yang haram. Bisa kebayang enggak bikin keju dari lambung anak babi? Ini kalau orang polos yang penting halal, yang penting bantai-bantai ya. Ngerti tidak saya bilang kemarin kenapa harus strong why-nya bukan hanya sekedar produksi, bukannya tahu halal tapi komitmen halal. Kenapa anak-anak susah bangun subuh jangan-jangan makan yang haram? Bapaknya udah cari duit halal. Maka pilar dakwah munzalah itu yang keempat kan sifat dan zat. Creamer. Antum tahu kalau di meja makan, kalau antum di hotel-hotel ada kopi, ada gula merah, ada creamer yang biasanya warnanya kayak susu. Creamer terbuat dari susu. Titik kritisnya terdapat bahan enzim yang dipakai untuk memisahkan keju dan whey. Apabila menggunakan enzim haram, maka status creamernya bersangkutan haram. 13. Coklat dari luar negeri, bawa-bawa coklat. Coklat kan pasti haram, tepung coklat. Iya, tepung coklatnya halal. Tapi proses pembuatan coklat batangan dibutuhkan emulsifier. Emulsifier berasal dari destin nabati, biji kedelai, bunga matahari, jagung, dan lain-lain. Ini yang halal. Maupun produk hewani enzim fosfolipase A2 yang berasal dari pankreas babi. Hebat tak babi tuh? Multi talent. Banyak bakatnya ya. Keren. Kalah sama babi gitu. Gelatin yang 14. Saya pernah nih ketemu pengusaha kuliner, buka restoran. Di situ pakai gelatin babi. Kata guru saya, dia chef, penanggung jawab pastry. Dia chef. Umumnya gelatin dipakai sebagai gelling agent atau bahan pengental, bahan penegar penguat, atau untuk topping kue atau es krim. Gelatin pasti berasal dari produk hewani, sapi atau babi. Kalau emulsifier lecithin tadi itu bisa dari soya. Tapi kalau namanya gelatin pasti hewani. Karena itu lemak. Fungsinya sebagai bahan pengental, bahan penegar untuk topping kue atau es krim. Nih yang saya bilang tadi, es krim yang lagi viral tuh, yang warna merah-merah tuh, yang gambarnya orang-orang salju-salju. Saya tidak bilang haram. Hati-hati nih video saya dipotong-potong. Saya mengatakan mereka belum punya sertifikat halal. Sebagai pengganti, bahan lain dapat dipakai adalah rumput laut agar-agar atau gum Arab. Bahan pengental. 15. TBM. Apa gitu Ustaz? Untuk melembutkan tekstur cake yang dihasilkan. Sebagai sebuah merek dagang, TBM usulnya berasal dari monoglycerid dan glycerid.
Mg dan Dg berasal dari lemak, dari hewan atau nabati. Apabila dibuat dari asam lemak hewan, maka dia statusnya haram. Semua file-file slide saya ini sudah ada di kulinermuslim.id. Coba diulang. Semua materi-materi ini sudah ada di kulinermuslim.id. Ini saya mengkampanyekan dari 2014. Dah, jangan sampai nanti antum nuntut saya di hari kiamat. Saya sudah sampaikan. Saya sudah kasih tahu. Nih yang sekarang fenomena juga yang tidak kalah ngeri. Nih, bagaimana sekarang makanan-makanan ini, red wine dan white wine, bir, vodka dan alkohol dicampur dalam minuman kekinian. Jadilah kopi-kopi begini. Tak mau tahu orang kita, masa bodoh betul. Aku duit ada, duit aku, suka-suka aku lah. Enaknya tuh nanti kalau masuk neraka tuh kita bilang, kau masuk neraka ya? Ah, suka-suka kau lah gitu ya. Tapi tak boleh pula kita bilang gitu kan. Nih mitiau. Enak sekali saudara-saudara. Hujan-hujan ngomongkan mitiau. Udah buka belum IWS? Coba cek. Bawa tamu-tamu kita makan IWS. Nih yang Pontianak. Enak Ustadz, berlemak sekali. Iyalah pakai lemak beliau. Ke Singkawang makan ini kan. Tak mau tuh dikasih tahu tuh. Persatuan Majelis Taklim. Studi banding, babi dimakannya. Kira-kira antum saya ngomong kayak gini ini jelas enggak sih? Masih tak paham lagi itu memang Masya Allah tabarakallah lah. Nih dimsum. Di mana lagi Ustaz? Ini supaya tidak mudah rusak, tidak mudah basi, dan rasanya segar, campur minyak babi di semua toppingnya. Mantap kan? Pantaslah enak Pak Ustadz. Apa tanda-tanda antum kebabian? Apa gitu nih materi apa gitu? Salah satu tanda orang tuh kebabian, kemasukan babi maksudnya, kan ada kerasukan jin. Nih anak-anak. Ini pakai gelatin tadi tuh. Salah satu tanda, coba bilang. Orang itu banyak dapat konsumsi babi. Kalau sholat suka lupa rokaat. Kalau baca Quran cepat ngantuk. Kalau ikut majelis ilmu tak ingat apa-apa. Coba diulang tanda-tanda orang itu kebabian. Sholat suka lupa rokaat. Tulis, masukkan dalam resume usaha dia. Edit filenya. Kalau sholat suka lupa rokaat. Kalau baca Quran cepat ngantuk. Ikut majelis ilmu tak ingat apa-apa. Tak ada yang nempel, fix kebabian. Ada kejengkolan kan? Pernah dengar kejengkolan? Keracunan jengkol maksudnya. Ini baru bab zat. Maka Ustaz Ardi kurikulumnya ini wajib masuk kurikulum. Jangan sampai jadi sarjana babi, mohon maaf. Udah sarjana tak tahu babi, tak kenal babi. Tahu kenapa Nabi Isa alaihissalam diutus ke muka bumi untuk membunuh babi? Ini sebabnya. Membuat doa umat Nabi Muhammad itu. Ya, apa tadi yang pertama? Kalau sholat
suka lupa rakaat. Kalau baca Al-Quran cepat ngantuk. Ikut majelis taklim, ikut pengajian ndak dapat apa. Ndak ada yang nempel di otaknya. Ikut halaqah tiap pagi 8 sampai jam 9, 8 9 tak nempel apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shadaqallahul azim. Langsung. Tapi buka handphone 3 jam tahan. 2 jam stalking tahan. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Ayo tempel besar-besar. Ini Maulidur Rasul. Di hari lahirnya baginda Rasulullah. Ayo jadi agen halal. Berapa daftarnya Ustadz? Tanya lagi. Halal itu sehat, halal itu berkah. Gerakan sadar halal. Di Maulidur Rasul ini, di hari lahirnya baginda Rasulullah ini, ayo kita semuanya gerakan sadar halal. Depan gang Ustadz ada Ustadz yang jual babi, samping munzalan jual babi. Konsumennya mereka memang, kan kita tidak bisa larang. Ini komunitas non muslim kok banyak. Mereka boleh makan itu, kita yang muslim tidak boleh. Halal food is high quality food. Halal food is healthy food. Kita udah bersolawat banyak kepada baginda Rasulullah. Sudah serius bikin tablik akbar. Sudah serius bikin event-event. Ayo sekarang sadar halal. Sadar halal. Mohon doa. Tak apa-apalah. Mumpung ini Maulidur Rasul, kita ngambil momentumnya. Mumpung Maulidur Rasul. Wait. Kali-kali dah nih. Agak kesal kayaknya nih. Salah piringnya tetap ya. Nih. Dah di Maulidur Rasul ini saya launching. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengharap ridha Allah dan kasih sayang Allah, mendoakan dan mengajak teman-teman semuanya mendoakan. Kita launching dengan mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang di launching? PPKM. Apa itu PPKM? Kenapa ada tulisan halalan thayyiban? Biar itu jadi komitmen halal. Not only halal, sebagai seorang muslim harus main di bab halalan thayyiban. Itu kenapa telur ayam yang ada di munzalan, di roti gembul kita cuci. Halal saja belum memenuhi perintah Allah. Perintah Allah halal dan thayyib. Dah, kapan launchingnya PPKM? Pas Maulidur Rasul. Di momentum 12 Rabiul Awal ini, di Maulidur Rasul ini, di tepat dengan hari lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita meluncing PPKM 12 Rabiul Awal. Halalan thayyiban. Ayo kakak-kakak, abang-abang, gimana cara gabung nanti di PPKM Ustadz? Tunggu tanggal mainnya. Ini baru launching. Tunggu nanti postingan. Yang jelas follow dulu kulinermuslim.id. Follow, nanti akan kita informasikan. Oke, tunggu tanggal mainnya. Jazakumullah khair.
Gimana cara joinnya? Kakak-kakak, abang-abang join dulu di GSH. GSH nih saya kasih ya. Gerakan Sadar Halal. Tuh. Follow dulu GSH dulu. Ada nomor WA-nya di situ, ada grup Telegram di situ. Sudah saya kasih pin. Tolong Bang Denny dan lain-lain bantu posting. Ayo. Sebelum naik ke level PPKM, ikut GSH dulu. Pastikan antum sudah lulus di GSH baru bisa gabung di PPKM. Jadi tidak langsung join PPKM. Ikut dulu belajar kurikulumnya. Nanti pusat dakwah akan siapkan insya Allah. Ya, ini sudah saya launching di SMK PPKM, perkumpulan, ini komunitas ya, perkumpulan pengusaha kuliner muslim. Yang boleh gabung hanya yang sudah lulus di GSH, Gerakan Sadar Halal. Udah saya kasih pinnya. Bertepatan dengan Maulid Rasul, semoga kita bisa menjadi umat Rasulullah yang menjaga makanan halal. Jazakumullah khair. Siap. Dan hari ini juga insya Allah dengan izin Allah kita melaunching UMI, Universitas Masajidallah Indonesia, yang didirikan oleh Ustadz Ardi dan semua teman-teman di OSB. Nah, seperti apa nanti konsepnya UMI, Universitas Masajidallah Indonesia, kita akan tunggu tanggal mainnya dan tunggu informasi detailnya. Barakallahu fikum, berkah selalu. Jazakumullahu ahsanal jaza. Oh, ditulis betul-betul nih tanda-tanda orang kebabian. Saya kira diedit-edit. Sholat sering lupa rakaat, baca Quran sering ngantuk, ikut kajian gak ada yang nempel. Dah? Oke. Teman-teman silakan follow kulinermuslim.id, ya kan? Dan mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari fitnah akhir zaman ini. Dan mudah-mudahan, dan nanti di UMI, Universitas Masajidallah Indonesia, ada mata kuliah tentang halal haram ini. Wajib ada. Nanti kita hadirkan pembicara-pembicaranya dan orang-orang yang concern di bidang ini, insya Allah ya. Jadi jangan sampai anak cucu turun kita tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Ternyata banyak yang tidak tahu hari ini. Maka insya Allah nanti teman-teman kita akan edukasi lebih jelas. Jadi selama ini kita berpikir, oh aku udah Islam kayaknya. Ternyata makanan kita banyak yang haram. Di momentum Maulidur Rasul ini kita akan sama-sama kembali kepada Allah. Dah, itu sudah saya kasih linknya di grup santri. Wajib ikut dulu GSH. Dah, silakan di-share ke semuanya tuh. Jangan sampai internal. Pusat dakwah tanggung jawab antum. Udah? Dapat enggak?
Silakan join, silakan gabung. Langsung rame grup. Heboh dunia persilatan. Siapa yang baru tahu hari ini? Siapa yang baru tahu? Masih banyak PR kita? Tidak cukup sekedar sholawatan saja. Jelas? Saya jangan diadu domba nih video saya ini, lalu nanti dipotong-potong. Saya tidak mengatakan sholawatan itu salah, tidak. Ada PR lanjutan setelah itu. Umat kita harus disadarkan dengan GSH ini, gerakan sadar halal nih, supaya jangan sampai kena babi. Itulah ikut majelis taklim tidak hafal-hafal, tidak paham-paham. Nih saya posting di Facebook, silakan teman-teman lihat Facebook saya. Ayo di share. Dah ya, semua grup SPA kasih semuanya, paskas seluruh Indonesia bagikan. Jangan sampai tak tahu. Ya Rab, Masya Allah. Ini pas ya momentumnya ya, momentum Maulidur Rasul. Kita launching 2, PPKM dan UMI. PPKM, Perkumpulan Pengusaha Kuliner Muslim, syaratnya harus ikut GSH dulu, baru boleh join PPKM. 2 syaratnya, tahu halal haram, yang kedua komitmen dengan halal dan haram, baru boleh join. Strict, dipilih, diseleksi, dan bisa kita pecat. Mas Wawan dan kawan-kawan di PPKM yang sudah join, kalau ndak aktif, ndak ada tanda-tanda progres, ndak mau belajar, pecat, cut off, remove. Jelas? Kita mau cari yang berkomitmen aja. Ndak usah yang TBC, terlalu banyak comen, terlalu banyak cincong. Udah? Jelas? Kayaknya ini SMK paling lama kayaknya ini. 2 jam ya? Hah? Hampir 2 jam. 15 menit lagi 2 jam. Tidak apa lah ya. Spesial Maulidur Rasul ya. Tapi kira-kira informasi ini penting enggak? Astagfirullahaladzim. Ini beriman di tepi itu ini. Giliran bab babi masak bodoh, tak peduli. Wah. Rasa kuliah kan SMK nih hari ini. Berapa SKS nih? Tak ada guru balik awal, tak ada hari ini. Dah. Ikut GSH, Gerakan Sadar Halal. Follow dulu. Kalau udah ikut ini di grup Telegram ya, hanya ada di Telegram. Wesel enggak ada, post tak ada, hanya grup Telegram ya. Kuliah subuh 12 SKS. Penting. Jadi ketika kita merayakan Maulidur Rasul ini, ya kan, Maulidnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kita menunjukkan sesuatu yang kita lakukan yang baru. Apa? Kita belajar untuk komitmen halal dan mengetahui tentang kehalalan dan keharaman ini. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita di masa lalu. Semoga Allah hindarkan kita dari berbagai macam dosa dan maksiat. Semoga Allah ampunkan segala kesalahan-kesalahan kita. Dan semoga Allah izinkan kita betul-betul bisa komitmen dan sadar halal. Semua materi-materi ini baru 1000 membernya se-Indonesia. Orang Indonesia berapa juta? Dekat, masih sedikit. Tolong bantu share GSH ini. Tolong bantu share Gerakan Sadar Halal ini. Ayo, Gerakan Sadar Halal GSH sudah ada beberapa kota termasuk Kuas dan lain-lain.
Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semua ya. Kesalahan kita di masa lalu, ketidaktahuan kita, kebodohan kita, kealpaan kita, antara masa bodoh dengan bodoh beneran tuh beda-beda tipis. Hasil lab kuas bulu babi juga ada, kita posting di situ. Semuanya insya Allah ada. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan solawat yang terbaik. Kita berusaha meneladani beliau, kita berusaha mencontoh beliau, kita berusaha untuk mengikuti apa yang beliau sabdakan. Salah satu pesan beliau adalah, wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, maka doamu akan dikabulkan. Ini pesannya Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Teman-teman yang hari ini merayakan Maulidur Rasul, teman-teman yang hari ini merayakan Maulidur Rasul, jangan lupa ada satu hadis Nabi yang tidak terkenal, jarang diangkat, jarang dibahas. Masjid Kapal Munzalan menarasikan hadis ini juga dari Rasulullah. Apa hadisnya beliau? Wahai Sa'ad, apa? Perbaikilah makananmu, maka doamu akan dikabulkan. Dalam rangka memperingati Maulidur Rasul, Masjid Kapal Munzalan mengangkat narasi ini. Ayo teman-teman semuanya, kenapa kita ramai tapi doa kita tertolak? Makanan kita haram. Ini juga pesan baginda Rasul. Tolong pusat dakwah dan semua entitas Masjid Kapal Munzalan menarasikan ini semuanya, seluruh Indonesia, Aceh sampai Papua. Jaga makanan, perbaiki makanan. Kalau memang ngaku umat Rasulullah, ikutlah dan taatlah sama hadis ini. Jelas? Jelas? Tolong disondingkan seluruhnya, santri-santri semuanya. Sondingkan ini. Ayo kita dalam rangka memperingati Maulidur Rasul ini, komitmen halal, jaga halalan thayyiban. Selamat dunia, selamat di akhirat. Perbaiki makananmu agar doamu dikabulkan Allah. Kekuatan kita cuma satu, tinggal doa. Kezoliman merajalela, yang pintar terlihat benar, yang bodoh sok pintar, yang benar salah, yang salah jadi benar. Terbalik-balik akhir zaman ini. Kita berdoa bikin tablik akbar, bikin apa, tok keterasa kayak tak ada efeknya. Kita ngomong berbusa-busa kok kayak ada ini. Jangan-jangan makanan kita haram selama ini. Ayo di share, sampaikan, narasikan ini. Pusat dakwah dan semuanya sampaikan ke sebanyak-banyaknya. Dan mudah-mudahan Allah kabulkan semua doa kita. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah ahsanal jaza. Barakallahu fikum, berkah selalu. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah ampuni semua kesalahan-kesalahan dan kebodohan kita di masa lalu. Semoga Allah jauhkan kita dari berbagai macam mara bahaya, fitnah di akhir zaman ini, dan semoga mudah-mudahan wasilah kita memperbaiki makanan, Allah kabulkan doa-doa kita semuanya. Amin Allahumma amin. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad